Nama lengkapnya, Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, biasa dipanggil Abu Hafs yang berarti anak singa dan digelari Al-Faruq pemisah antara yang hak dan batil. Ia berwajah tampan, tangan dan kakinya berotot, jenggotnya lebat dan suka menyemirnya dengan bahan pewarna algina dan katam, kepala bagian depannya botak, postur tubuhnya tinggi besar, seolah ia sedang mengendarai karena saking tingginya, warna kulitnya coklat kemerah-merahan, tubuhnya tegap, dan suaranya lantang. Tentang Umar bin Al-Khattab, Sifah binti Abdullah mengatakan, kalau berbicara, omongannya didengar, kalau berjalan, jalannya sangat cepat, kalau memukul orang lain, pasti menyakitkan, dan dia benar-benar seorang ahli ibadah. Sebelum masuk Islam, ia adalah orang yang sangat memusuhi orang-orang Islam, sampai-sampai ada orang yang pernah berujar, seandainya keledai milik Umar masuk Islam, maka Ibnul Al-Khattab sekali-kali tidak akan masuk Islam. Tatkala ia mengetahui kabar tentang Fatimah saudara perempuannya masuk Islam, ia langsung menemuinya. Di rumah Fatimah, ia menjumpai Habab bin Al-Arad dan Said, suami Fatimah sedang mengajari Fatimah membaca Al-Quran, maka Umar pun langsung memukul Fatimah. Fatimah menolak memberikan mushaf kepada Umar kecuali ia bersuci terlebih dahulu. Umar pun langsung mandi dan membaca mushaf tersebut. Yang pertama kali dibacanya adalah awal surat Taha. Allah melapangkan hati Umar dengan bacaan tersebut, lalu ia langsung pergi ke Darul Arkam dan mengikrarkan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah. Sebelumnya, Hamzah bin Abdul Muthalib telah mengikrarkan diri masuk Islam. Umar masuk Islam pada tahun ke-6 pasca kenabian. Ia berada di urutan ke-40 dari orang yang mula-mula masuk Islam. Keislaman Umar merupakan bukti dari kecintaan Allah dan pemuliaannya terhadap Umar, di mana Allah mengabulkan doa Rasul-Nya, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari kedua orang yang paling engkau cintai, dengan Abu Jahal atau Umar bin Al-Khattab." Hari At-Tirmidzi, ia keluar dari Darul Arkam sebagai salah satu pemimpin dari dua barisan kaum muslimin. Saat itu kaum muslimin mendeklarasikan akan berdakwah secara terang-terangan. Ia adalah orang yang mengusulkan hal tersebut. Ibnu Mas'ud pernah berkata, posisi kami menjadi kuat sejak Umar masuk Islam. Umar adalah satu-satunya sahabat yang berhijrah ke Madinah secara terang-terangan. Ia menantang orang-orang musyrik Quraisy dengan berkata, sesungguhnya aku berniat untuk hijrah, siapa yang ingin ibunya celaka atau anaknya menjadi yatim, maka besok, temuilah aku di belakang lembah ini. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani menemui Umar. Putrinya, Hafsah, Ummul Mukminin, adalah istri Rasulullah. Di cincin Umar terlukis, cukuplah mati sebagai nasihat bagimu, wahai Umar. Tentang Umar, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lidah dan hati Umar. Hari At-Tirmidzi, Nabi juga pernah mengatakan, sesungguhnya pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang tertentu yang menjadi juru bicara, muhadis, dan jika hal itu ada pada umatku, niscaya ia adalah Umar bin Al-Khattab. Hari Al-Bukhari, Nabi pernah mengatakan kepada Umar, demi jiwaku yang berada di genggamannya, sesungguhnya setan sama sekali tidak akan membiarkanmu berjalan di suatu jalan, melainkan dia akan berjalan di jalan selain jalan yang kamu lewati. Hari Al-Bukhari, pendapat-pendapat Umar sejalan dengan kehendak Al-Quran dalam 6 masalah. Ia pernah mengusulkan untuk menghabisi tawanan perang Badar dan tidak menerima tebusan dari mereka, lalu turun ayat Al-Quran yang menguatkan pendapatnya. Ia pernah menyampaikan agar istri-istri Nabi memakai hijab tabir, lalu turun ayat Al-Quran yang berkenaan dengannya. Ia pernah menyampaikan kepada Nabi agar beliau tidak mensolati jenazah orang-orang munafik, lalu turun ayat Al-Quran yang melarang Nabi untuk mensalati jenazah mereka. Termasuk pendapatnya untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat, lalu turun ayat Al-Quran yang menyuruh kaum muslimin untuk salat di tempat tersebut. Ketika istri-istri Nabi berkumpul karena cemburu terhadap sikap Nabi, ia mengatakan kepada mereka, jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya istri-istri yang lebih baik dari kalian. Setelah itu, turunlah surat At-Tahrim yang di dalamnya terdapat ayat yang menegaskan hal tersebut. Ia adalah sosok yang terkenal cerdas dan paling keras wataknya di kalangan pemuda Quraisy. Ia pandai membaca dan menulis. Pada masa jahiliyah, ia selalu menjadi utusan, menjadi duta besar, dan menjadi kebanggaan kaum Quraisy. Ia tidak pernah absen mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Suatu hari, ia bersama beliau di puncak Gunung Uhud. Bersama mereka Abu Bakar dan Utsman. Tiba-tiba Gunung Uhud berguncang, lalu Nabi berkata,
Tenanglah Gunung Uhud, di atasmu ada Nabi, Siddiq Abu Bakar, dan 2 orang saksi, maksudnya Umar dan Utsman. Hari Al-Bukhari, meski Umar orang yang berkarakter keras, tapi kalau mendengar bacaan Al-Quran, ia sering jatuh pingsan karena saking takutnya. Ia langsung jatuh pingsan ketika mendengar firman Allah, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Az-Zumar, 47. Pada kesempatan lain, ia juga jatuh pingsan ketika mendengar firman Allah, pada hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Al-Mutaffifin, 6. Umar adalah orang pertama yang membayat Abu Bakar menjadi khalifah. Ia termasuk orang yang mengusulkan kepada Abu Bakar untuk memerangi orang-orang murtad. Ia juga mengusulkan untuk menunda memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat karena negara Islam saat itu masih dalam kondisi lemah. Usulan yang terakhir ini ditolak Abu Bakar. Tapi akhirnya ia menerima pendapat Abu Bakar. Umar diangkat menjadi khalifah atas pencalonan dari Abu Bakar. Hal yang pertama kali ia lakukan setelah diangkat menjadi khalifah adalah membebaskan para tawanan perang Ar-Riddah, perang menumpas orang-orang murtad. Pada masa pemerintahannya, wilayah Syam, Irak, Persia, Mesir, Burkah nama sebuah daerah di Libya, Tripoli bagian barat, Azerbaijan, Nahawan, dan Jurjan, berhasil dibebaskan alias ditaklukkan. Pada masa pemerintahannya juga kota Basrah, Kufah, dan Fustat Kairo sekarang berhasil dibangun. Ia mencetak mata uang dirham dengan cap, Alhamdulillah, pada satu sisinya dan di sisi lainnya tertulis cap, La ilaha illallah, dan Muhammad Rasulullah. Suatu ketika seorang delegasi Raja Romawi melihat Umar sedang tertidur di bawah sebuah pohon tanpa pengawalan, lalu ia mengatakan, Anda telah memerintah dengan adil, maka Anda merasa aman dan dapat tidur dengan nyenyak, wahai Umar. Umar adalah sosok pemimpin yang sangat mengasihi rakyatnya, dan terkenal tegas kepada para pembantunya. Untuk hal ini, ia menyusun sebuah undang-undang min aina laka haza. Dari mana kamu peroleh harta ini? Ibnu Abbas pernah menceritakan, suatu hari Uyainah ibn Hisyan ibn Hujaifah datang dan bertamu di rumah kemenakannya, Al-Hur ibn Qais. Al-Hur termasuk orang yang dekat dengan Umar. Saat menjadi khalifah, Umar terkenal sangat dekat dengan para penghafal Al-Quran dan seringkali memintai pendapat mereka. Uyainah menyampaikan kepada kemenakannya, Wahai Al-Hur, bisakah kamu meminta izin agar aku dapat bertemu dengan Umar? Aku akan meminta izin untukmu, kata Al-Hur. Al-Hur pun meminta izin kepada Umar dan Umar pun mengizinkan Uyainah untuk bertemu dengannya. Setelah bertemu, Uyainah mengatakan kepada Umar, Wahai Ibnu Al-Khattab, demi Allah, Anda belum berhasil menjadikan kami hidup sejahtera, dan Anda memerintah kami secara tidak adil. Mendengar hal itu, Umar marah dan hampir saja memukul Uyainah. Lalu Al-Hur menyampaikan kepada Umar, Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah berfirman kepada nabinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh. Al-A'raf, 199. Ketahuilah, wahai Umar, bahwa orang ini termasuk di antara orang-orang bodoh. Umar seringkali melakukan inspeksi ke pasar-pasar sendirian. Ia pernah mengatakan, seandainya ada seekor bigal kuda kecil, yang tersandung di Irak, maka aku akan tanyakan tentangnya, mengapa Anda tidak membuka jalan untuknya, wahai Umar. Umar pernah mengatakan, aku telah berjanji pada diriku sendiri, bahwa aku tidak akan memakan samin dan daging hingga seluruh kaum muslimin kenyang memakan keduanya. Allah juga pernah mengatakan, dosa lebih ditakuti seorang prajurit ketimbang musuh. Pada kesempatan lain, ia mengatakan, hisaplah dirimu sebelum kamu sekalian dihisap dan timbanglah dirimu sebelum kamu sekalian ditimbang. Sebab, besok hisap akan lebih ringan bagi kamu kalau hari ini kamu menghisap dirimu. Dan bersiap-siaplah kamu sekalian menghadapi hari paling agung, di mana pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada satupun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Ia memiliki beberapa ungkapan, surat, dan khutbah yang memiliki tingkat kefasihan yang sangat luar biasa. Pada masa jahiliyah, ia menikah dengan kerabatnya, Ummu Kulsum binti Jarwal. Setelah masuk Islam, ia menikahi Zainab binti Mazun, Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, Jamilah binti Sabit, Ummu Hakim binti Harits, Aikah binti Zaid, dan Subaidah binti Harits. Beberapa orang di antara istrinya meninggal saat masih terjalin hubungan perkawinan dengannya. Ia memiliki 12 orang anak, 6 laki-laki dan 6 perempuan. Anaknya yang laki-laki adalah Abdullah,
Abdurrahman, Zaid, Ubaidillah, Ashim, dan Tiat. Anaknya yang perempuan adalah Hafsah, Ruqayyah, Fatimah, Safiyah, Zainab, dan Ummu Walid. Ia adalah orang pertama yang menetapkan tahun Hijriah sebagai kalender Islam dan orang pertama yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Ia juga orang pertama yang mengumpulkan orang-orang dalam salat tarawih, menyinari masjid-masjid di malam bulan Ramadan, mengumpulkan orang-orang untuk salat jenazah dengan 4 takbir. Menghentikan pemberian zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam, al-mu'allafah qulubuhum, berdasarkan hasil ijtihadnya bahwa kuasa hukumnya, ilahnya telah hilang, memberikan hadiah kepada para penghafal Al-Quran. Menjadikan urusan pengangkatan khalifah di tangan beberapa orang tertentu. Menjadikan talak 3 dengan 1 lafal menjadi talak bain. Memerintahkan untuk menceraikan wanita ahli kitab dan melarang untuk menikahi mereka, menghukum orang yang mengejek, mengambil zakat kuda, menjadikan pajak dalam beberapa tingkatan sesuai dengan kemampuan ekonomi rakyat. Menggugurkan wajib pajak dari orang-orang miskin, ahli zimah, mendirikan pangkalan-pangkalan militer. Menginstruksikan wajib militer, membuka kantor administrasi militer, menghususkan beberapa tenaga medis, hakim, dan juru dakwah bagi para prajurit. Mendirikan Baitul Mal untuk kaum muslimin, mencetak mata uang dirham, menetapkan pemberian khusus bagi setiap bayi yang lahir dalam Islam. Memberikan belanja kepada anak pungut yang diambil dari Baitul Mal, mengaudit kekayaan para pejabat dan pegawai negara dan mengundangkan undang-undang, dari mana asal harta ini. Memerangi sekelompok orang yang bersekongkol menghilangkan nyawa 1 orang, memerangi wanita yang berprofesi sebagai dukun atau paranormal, dan orang pertama yang mencambuk orang yang memalsukan stempel resmi negara. Ia meriwayatkan 527 hadis dari Nabi. Di antaranya, Nabi bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan yang dianggap bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk dunia, kekayaan, yang akan didapat atau wanita yang akan dikawin, maka hijrahnya itu terhenti pada niat hijrah yang ia tuju. Hari Al-Bukhari, telah menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Sebelum meninggal, ia pernah bermimpi seolah-olah seekor ayam jago mematuknya 1 atau 2 kali. Patukan yang pertama adalah pertanda datangnya ajalnya. Umar meninggal tahun 23 akibat ditikam dengan sebilah pisau dari arah belakang saat ia sedang menunaikan salat subuh oleh Abu Lu'lu' Fairuz Al-Farisi Al-Majusi, pembantu Mughirah ibn Syu'bah. 3 hari setelah kejadian itu, Umar menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sebelum meninggal, ia menunjuk 6 orang sahabat untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah. Mereka akhirnya memilih Utsman bin Affan menjadi khalifah. Jasadnya dimakamkan di samping makam Rasulullah dan makam Abu Bakar As-Siddiq di kamar Aisyah. Ketika meninggal usianya genap 63 tahun, persis seperti usia Nabi dan Abu Bakar saat meninggal.